Ini itu ada tulisannya di tempat Imam Al-Bukhari ini nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin. Jika beliau mendengar sebuah hadis, maka dia ingin mendapatkan keterangan tentang hadis itu secara lengkap. Imam Al-Bukhari harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah teman-teman, dimanapun saja berada, pada hari ini saya berada di kota Madinah Al-Munawwarah, ingin melihat sebuah masjid yang jarang dikunjungi, ingin melihat sebuah masjid yang jarang diketahui oleh para jamaah, yaitu Masjid Imam Al-Bukhari. Oke sahabat, sebelum saya melanjutkan videonya, jika Anda suka video ini silahkan klik like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Oke guys, kita langsung saja. Dan ini adalah di depan kita itu Masjid Nabawi dan hotel-hotel yang cukup megah di tempat ini. Kita melihat langsung tempat masjid yang sangat bersejarah, yaitu Masjid Imam Al-Bukhari. Ya teman-teman yang berada di rumah, ini adalah Masjid Imam Al-Bukhari. Masjid yang jarang dikunjungi, masjid yang jarang diketahui oleh para jamaah, karena masjid ini memang masjid yang jarang sekali didatangi oleh para jamaah umroh. Maka dari itu saya meliput video ini dan share video ini supaya teman-teman di rumah tahu inilah Masjid Imam Al-Bukhari. Oke teman-teman yang berada di rumah, inilah Masjid Al-Bukhari atau Imam Al-Bukhari. Tentu dalam hal ini saya akan sedikit mengisahkan siapa sih Imam Al-Bukhari. Tetapi sebelum saya kisahkan, marilah kita sambil melihat-lihat dulu di sekeliling Masjid Imam Al-Bukhari ini. Ya, oke. Jadi ini Masjid Imam Al-Bukhari yang jarang dikunjungi, yang jarang diketahui oleh para jamaah umrah dan juga jamaah haji. Kita akan lihat ke depan ya sahabat. Nah, kalau kita lihat ini itu ada tulisannya tuh. Masjid Al-Bukhari ya. Jadi inilah bentuk daripada Masjid Imam Al-Bukhari, dan ini berada di tengah-tengah hotel ya. Ini hotel-hotel para jamaah umroh. Oke teman-teman yang berada di rumah, saya akan sedikit mengisahkan tentang seorang imam, yaitu Imam Al-Bukhari. Mengenal Imam Al-Bukhari, ulama yang gigih mencari ilmu hadis. Pada bulan Syawal merupakan salah satu bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di bulan itu. Jadi tepat Imam Al-Bukhari ini nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara atau Bukhara. Tentu sebuah desa yang berada di tepi sungai Uzbekistan. Nah, jadi itu tanggal lahir Imam Al-Bukhari. Kemudian ayahnya adalah seorang ulama yang sangat soleh sekali. Ketika
Bukhari masih kecil, ayahnya meninggal dunia, sehingga ibunya yang merawat dan mendidik seorang diri. Tentu dengan biaya pendidikan itu didapat dari harta peninggalan ayahnya. Nah, kalau kita melihat Bukhari ini memang seorang anak yang cukup cerdas, seorang anak yang cukup pintar, karena di samping itu dia memiliki seorang ayah yang sangat soleh. Kemudian ketika meninggal dunia, lalu diasuh dan dibimbing oleh ibunya, tentu dengan harta peninggalan dari ayahnya. Nah, ketika ayahnya yang bernama Ismail pada waktu itu pergi melaksanakan ibadah haji, kalau tidak salah pada tahun 179 Hijriah, beliau menyempatkan diri bertemu dengan tokoh-tokoh al-hadis seperti Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, dan Abu Muawiyah bin Saleh. Lalu tidak berselang lama wafatlah Ismail, ayah Al-Bukhari ini, ketika Bukhari masih kanak-kanak. Jadi ketika Bukhari masih kanak-kanak, beliau wafat ya. Tentu sebuah perpustakaan pribadi yang ditinggalkan untuk Muhammad atau untuk Bukhari, di samping untuk mengaji al-hadis. Jadi keadaan daripada Bukhari ini merupakan seorang anak yatim yang diasuh oleh ibunya, yang dibimbing oleh ibunya. Jadi di sanalah Al-Bukhari membaca, menulis Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ketika Bukhari masih kecil, beliau mengalami sakit, yaitu kedua matanya, sehingga matanya menjadi buta. Tetapi dengan keadaan seperti itu, beliau alami Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatan beliau yang ditekuni oleh ibunya. Allah benar-benar memberikan kesembuhan kepada Bukhari. Suatu malam ibunya tertidur dan bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu di dalam mimpi itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Wahai perempuan, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangisan atau banyaknya doa yang kamu panjatkan." Sehingga berkat doa daripada ibunya ini, penglihatan daripada Bukhari disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu gigihnya Al-Bukhari ini dalam memburu sebuah hadis. Jadi jika beliau mendengar sebuah hadis, maka dia ingin mendapatkan keterangan tentang hadis itu secara lengkap. Imam Al-Bukhari harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Itulah riwayat singkat daripada Imam Al-Bukhari yang pada masa kanak-kanak telah diasuh oleh ibunya dengan penuh kasih sayang ketika ayahnya bernama Ismail meninggal dunia dan meninggalkan harta dari ayahnya itu, sehingga dengan hartanya itu sang ibunya ini bisa mendidik, bisa memberikan pendidikan yang cukup kepada Bukhari ya. Salah satu peninggalan daripada Imam Al-Bukhari adalah Masjid Al-Bukhari. Masya Allah, tabarakallah, inilah masjid yang tentunya sangat jarang diketahui, sangat jarang dikunjungi oleh para jamaah haji dan juga jamaah umrah. Oke sahabat, teman-teman dimanapun saja berada, itulah sedikit riwayat singkat daripada Imam Al-Bukhari, sebuah masjid yang ditinggalkan di tempat ini yang menjadi sejarah. Dan di tempat ini pula banyak para jamaah umrah, bahkan juga para mukimin yang menyempatkan diri untuk sholat di dalam Masjid Imam Al-Bukhari ini. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur Anda. Jika Anda suka video ini, silahkan klik like, subscribe, dan share ke media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.